Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koril Aurin dari mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya dari kelas N dengan NIM akhir 150. Kali ini akan membahas mengenai isu amandemen UUD 1945. Sebelum itu, mari kita simak video tentang isu amandemen UUD 1945. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Perubahan Undang-Undang Dasar hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya. Dengan demikian, perubahan terbatas tidak memungkinkan, sekali lagi, tidak memungkinkan untuk membuka kotak Pandora eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Menurut pendapat pribadi mengenai adanya isu-isu amandemen UUD 45 tentang PPHN ini, saya sependapat dengan ungkapan dari Bapak Ujang Komarudin, di mana beliau ini mengemukakan bahwa dengan adanya amandemen UUD 45 ini hanya keperluan dari MPR ataupun senior-senior DPR yang nantinya beliau itu ingin memiliki legacy di mana jika MPR ataupun senior-senior DPR ini tidak akan menjabat lagi. Namun untuk perlu atau tidaknya amandemen ini, sebenarnya kita telah memiliki rencana pembangunan seperti pembangunan jangka tahun, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan ini kan kita sudah bisa melakukan pembangunan atau menjalankan pembangunan ini tanpa adanya GBHN ataupun PPHN ini. Oleh karena itu, apakah rakyat perlu dengan adanya amandemen ini? Tidak. Mengapa? Karena sekarang, pada masa sekarang, zaman sekarang ini, rakyat hanya perlu kesehatan, perlu kesejahteraan, perlu tembakau, dan lain-lain. Memang setiap rakyat ini memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai amandemen ini. Namun, jika amandemen ini hanya berkutat atau hanya PPHN, baik yang PPHN maupun GBHN, tentunya amandemen ini tidak terlalu urgent. Mengapa? Karena amandemen ini hanya dalam konteks pembangunan bangsa ke depan. Walaupun tanpa adanya amandemen ini, sebenarnya bangsa Indonesia ini, bangsa kita itu bisa kok dalam menjalani pembangunan ini. Oleh karena itu, dengan adanya amandemen UUD 45 ini, kita kembalikan lagi ke tujuan konstitusinya. Apakah dengan adanya amandemen UUD 45 ini dapat membatasi kesewenangan tindakan pemerintah? Apa dapat menjamin hak-hak yang diperintah terutama pada rakyat? Terus, apakah dengan adanya amandemen UUD 45 ini pelaksanaan kekuasaannya itu berdaulat? Nah,
kita kembalikan lagi ke tujuan konstitusi tersebut. Inti dari pendapat saya mengenai amandemen ini, kan amandemen UUD 45 telah diselenggarakan sebanyak 4 kali. Namun amandemen ini tidak membawa masyarakat ini menjadi lebih sejahtera. Menurut saya, sebaiknya amandemen Undang-Undang 45 ini tidak perlu lagi. Tapi yang saya mau, lebih baik laksanakanlah Undang-Undang 45 yang sudah ada, yang sudah mengalami amandemen dengan sebaik mungkin, demi kesejahteraan bersama, demi kesejahteraan rakyat, dan juga demi kesejahteraan atau suspensi dari hukum Indonesia sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.